Yang jadi pertanyaan adalah, apa sih hubungannya rasa-rasa negatif tadi, sedih, takut, marah, sama Anda sebagai pembekam? Emosi-emosi negatif ini termasuk emosi yang positif tadi yang bahagia itu. Ketika Anda tidak bisa kontrolnya, maka yang terjadi adalah mekanisme tubuh Anda itu berpengaruh. Kenapa? Karena ketika sedih yang terlalu, marah yang terlalu, jadi kalau sedih yang terlalu sedih kan gitu ya. Ketakutan yang terlalu jadi takut yang terlalu jadi ketakutan, marah yang terlalu jadi pemarah luar biasa, itu akan menekan mekanisme pertahanan tubuh Anda ketika nanti Anda ngebekam di luar. Karena di luar sana itu bahasanya medan pertempuran Anda. Hari ini kan sudah angkat tangan tuh yang namanya pemerintah. Sudah PSBB dilonggarkan. Mana ada PSBB dilonggarkan? PSBB berskala besar. Dilonggarkan bingung saya, nggak habis pikir lah gitu. Jadi kok bisa berpengaruh? Ketika emosi atau rasa Anda itu tidak stabil, Anda nggak bisa kontrolnya, imun Anda itu ditekan. Contoh misalnya, bekam, telepon, kebekam di daerah yang red zone. Jakarta misalnya, langganan, jelas langganan kita gitu ya. Cuma yang jadi pertanyaan ketika ditelepon, Pak, saya bisa dibekam nggak hari ini? Badanku nggak enak badan. Saduh, bekam nggak ya bekam? Nah itu Anda, mekanisme tubuh Anda itu langsung berpikir. Jadi mulai dari panca indera Anda, pendengaran Anda, kemudian ngebayangin di sana red zone, itu ada hormon-hormon tertentu yang keluar ya di dalam sistem hormonal kita, yang itu membuat kalau ketakutan yang terlalu itu buat kita itu imunnya jadi tertekan. Nah itu yang dinamakan stres. Jadi pembekam itu nggak boleh stres. Kenapa? Ketika jenengan stres dari rasa ketakutan, dari rasa kesedihan, dari rasa amarah yang berlebihan, itu buat imun Anda itu jadi turun. Ketika imun Anda turun, maka sehebat apapun Anda memperlengkapi diri pakai APD, ya APD itu ya mohon maaf pakai ini misalnya, atau pakai masker, atau pakai apa namanya, hazmat, nggak akan, hanya berpengaruh kecil. Karena hitungannya yang namanya virus itu 0,0 sekian milimikron. Pasti tembus. Ketika tembus Anda itu, kemungkinan Anda terinfeksi besar jadinya. Untuk memperkecil kemungkinan Anda terinfeksi, jangan bikin benteng pertahanan di luar, tapi fokus pada benteng pertahanan diri Anda, imunitas Anda. Yang grogoti imunitas tubuh kita itu, hal yang utama dan pertama adalah Anda nggak boleh stres. Gitu ceritanya. Karena yang namanya penyebab penyakit itu salah satunya adalah ketidakseimbangannya emosi. Oh ya, jadi kalau mau belajar diagnosa itu, yang pertama kalau pengobatan praktis Tibu Nabawi atau pengobatan cara Nabi adalah mengetahui sebab-sebab penyakit. Ketika mengetahui sebab-sebab penyakit yang ada 6 tuh, tidak seimbangnya emosi, salah satunya adalah tidak seimbangnya emosi. Nah, Anda bisa pelajari itu nanti di kelas saya. Jika Anda berminat, silakan hubungi, terutama follow IG-nya Trihari. Kan di situ ada tuh pendaftaran. Tulis aja di situ. Nanti kita masukkan dalam kelas. Gitu. Oke, lanjut. Emosi tuh kudu stabil. Indikator. Jadi kenapa kita kudu meningkatkan keimanan itu supaya mendapatkan ketenangan. Kalau jiwanya tenang, maka
jiwanya sehat, jiwanya kuat. Kalau jiwanya kuat, sangat-sangat berpengaruh pada fisik, imun kita. Jadi korelasi kuat antara iman dan imun. Imun is iman is imun. Nah, itu butuhnya kita. Contoh aja misalnya ngomongin tentang rasa takut. Rasa takut, cemas itu dia hadir dalam diri kita itu sebenarnya untuk melindungi diri kita. Allah hadirkan rasa takut dalam diri kita itu sebenarnya untuk melindungi diri kita. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mau bekam, takut ketularan, kan begitu ya. Ketika kita takut ketularan, ketika takut terinfeksi misalnya dengan virus misalnya begitu ya, maka kita prepare, bersiap diri menghadapinya. Yaitu tadi, nyiapin APD, kita kudu sehat begitu ya. Kemudian buat protapnya semaksimal seaman mungkin gitu. Itu yang itu. Sehingga apa yang terjadi? Rasa takut itu hadir itu buat kita kuat. Tapi bukan buat kita jadi berani ya, buat kita kuat ngadepin sesuatu yang kita bayangin kayaknya nanti ada kita ngadepin itu. Kita kan prepare. Itu sebenarnya. Nah, ketika mindset itu ada di dalam diri kita, kita akan melakukan persiapan yang luar biasa. Nggak nekat. Hari ini kan banyak yang nekat. Andalannya kan satu. Yang namanya tertular itu atas izin Allah. Begitu. Yang namanya ada hadis yang di hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan nggak ada penyakit menular. Nah, pegangannya itu akhirnya nggak pakai apa-apa. Padahal disebutkan juga bahwasanya kalau ada tempat yang ada wabahnya nggak boleh masuk. Itu Nabi juga bilang begitu. Artinya ada penyakit menular. Jadi pakai ilmu. Makanya kenapa tadi kita harus siapkan imannya dulu, kita siapkan ilmunya dulu, baru kita siapkan imunnya dulu. Ketika sudah siapkan imunnya, imannya, kemudian apa? Cari motivasi besar yang buat kita sehingga kita terinspirasi untuk datang ke tempat medan pertempuran sana. 1, jihad fisabilillah. 2, nolong orang. 3, hei, Anda tahu nggak? Ketika hari ini, rakyat Indonesia itu yang 45 tahun ke bawah, yang kata BNPB sampaikan boleh beraktivitas karena nilai kemungkinannya itu walaupun kecil ya, dalam penelitian memang begini, tingkat kematian nggak diapa-apain itu, bahasa kerennya apa, herd immunity itu didapatkan kematiannya adalah 4%, 3-4%. Ya kalau rakyat Indonesia 272 juta rakyat Indonesia, 3-4%-nya berapa? Angka bisa kebayangkan nantinya begitu ya. Nah, dengan kemungkinan yang 45 tahun saja itu ternyata dalam penelitiannya 0,028%. Artinya ada 28 orang yang meninggal dari 10.000 orang. Itu yang 45. Yang 40 0,14. Ada kemungkinan 14 orang yang meninggal, yang terinfeksi kemudian meninggal. Itu 14 orang. Kecil, tapi ping piro gitu loh. Nah, saya berharap teman-teman pembekam tuh jadi model role baik dirinya maupun keluarganya. Jadi ketika Anda pengen battle keluar sana untuk ngebekam cari maisha, bukan Anda aja yang harus dikuatkan, baik iman maupun imunnya, tapi keluarga Anda. Ketika Anda umurnya 45 tahun dan siap membekam, artinya Anda punya imun yang bagus, karena bahasanya hitung-hitungan penelitian kan seperti itu. Bahasanya kecil 0,28 dari 10.000 orang kalau Anda umurnya 45. Tapi kan Anda harus lihat keluarga Anda. Berapa umur mereka? Yang harus dikhawatirkan Anda tinggal sama siapa. Kalau misalnya tinggal sama orang tuanya sudah tua, nah itu. Kenapa Anda harus mempersiapkan? Karena Anda harus mengamankan keluarga Anda. Kalau Anda terinfeksi, Anda jadi OTG, orang tanpa gejala karena umur Anda, karena imun Anda kuat, karena iman Anda kuat. Tapi lihat keluarga Anda. Itu gunanya kenapa kita buat pertahanan setelah diri kita, keluarga kita dulu. Setelah keluarga kita, bahasanya begitulah, baru kita bisa nolong orang di luar sana.